sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin semuanya kaget. Evan Dimas pensiun dini dan gantung sepatu dari sepak bola. Kurang ajar gara-gara tackle pemain Vietnam. Media Vietnam Soha.vn menduga pemain timnas Indonesia Evan Dimas akan pensiun dini. Mereka lalu mengaitkan hal tersebut dengan tackle horor yang pernah dilancarkan pemain timnas Vietnam Doan Van Hau. Belum lama ini warganet dihebohkan dengan cuitan seorang komentator sepak bola Indonesia bernama Labib Sadat di media sosial Twitter. Ia menyebut salah satu pemain bintang dari Surabaya bakal pensiun usai Liga 1 musim ini. Menariknya, Labib mengatakan pemain yang dimaksud tidak sedang membela Persebaya Surabaya. Petunjuk lainnya, pemain yang bersangkutan berstatus bintang dan sangat terkenal. Cuitan Labib itu lantas mendapat sorotan dari Soha.vn. Mereka ikut menduga seperti halnya warganet, petunjuk-petunjuk itu mengerucut pada nama Evan Dimas Darmono. Banyak penggemar di negara itu mengatakan bintang yang akan pensiun adalah Evan Dimas, salah satu nama besar di tim nasional, bunyi tulisan di artikel Soha.vn. Emang kurang ajar ini Vietnam. Menghancurkan talenta hebat timnas Indonesia. Gak habis pikir lagi ini. Pernyataan aneh dan konyol Bung Towel sebut Shin Tae-yong dibayar ratusan juta per bulan tapi kok ngeluh. Pernyataan Bung Towel dalam podcast Sport TV Indonesia cukup mencuri perhatian para warganet. Pasalnya dalam salah satu episode podcast bertema sepak bola tersebut, ia menyayangkan pernyataan Shin Tae-yong yang ia anggap terkesan mengeluh. Ya, saya mau kasih objektivitas. Jadi waktu kemarin, dia membagi tugas di senior antara Surabaya dan Solo. Tiba-tiba kan muncul tuh lelah capek katanya. Terus terang aja menurut saya sih janganlah ngomong begitu STY. Kalau Anda suka relawan ya boleh. Saya capek gitu loh. Nah kan dia profesional. Ratusan juta loh dia gajinya gitu loh per bulan. Ujar Bung Towel. Bung Towel juga menambahkan bahwa tidak seharusnya Shin Tae-yong mengeluh. Jangan mengeluh gitu dan pastikan gak menyetir sendirilah bos. Makanya maksud saya yang dalam posisi terhormat. Dipilih-pilihlah kata-kata. Jangan baru Surabaya Solo lewat tol aja udah bilang lelah. Padahal Anda bukan sukarelawan. Iya, profesional yang digaji ratusan juta per bulan. Tambahnya kemudian, yes, alhamdulillah lokal Pret Auto Kejang. PSSI datangkan 5 pemain naturalisasi keturunan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 diprediksi akan diperkuat oleh 5 pemain keturunan yakni Wilber Jardim, Sao Paulo, Jida bin Asyap, Amar Brkic, Hoffenheim, Mauri Ives, Bali United, dan Chow Yun Damanik, Lausanne. Wilber Jardim bisa bermain sebagai fullback kanan. Sementara untuk Chow Yun Damanik dan Mauri Ives bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Adapun Amar Brkic dan Jida bin kemungkinan bisa mengisi sayap kanan dan kiri di lini depan Timnas Indonesia U17. Gini kan baru mantap, Timnas Indonesia gak lokal Pret lagi. Bung Ropan ingatkan Timnas Indonesia jangan remehkan Filipina karena diperkuat banyak pemain abroad dan keturunan. Bung Towel dan Akmal Auto Kejang melihat ini. Timnas Indonesia juga akan bertemu Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 2. Filipina menjadi lawan kedua Timnas Indonesia setelah Irak. Pengamat sepak bola Bung Ropan menjelaskan pentingnya pemain abroad untuk melawan Filipina yang sedang dalam trek bagus. Di samping dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1, tapi mereka juga yang saya bilang tadi 19 pemain bermain di luar selain di Indonesia ada. Bermain di Thailand, ada bermain di Liga 2 Jerman, ada bermain di kasta kedua di Championship. Kalau kita punya Elkan Bagot yang bermain di Ipswich, mereka punya penjaga gawang Yanil Etheridge ini. Ujar Bung Ropan.
Coach Justin lagi-lagi bungkam bacot Bung Towel. Sebut Sintayong tak pantas dikritik karena prestasinya di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola terkenal Coach Justin lagi-lagi seolah menyindir dan menohok keras Bung Towel yang kerap mengkritik Sintayong. Coach Justin menjelaskannya di video pribadinya berjudul Masa Depan Timnas Sepak Bola dan Futsal Cerah. Gue masih nggak paham kenapa orang mengkritik ya, kritik itu nggak ada salahnya ya, tapi zaman sekarang masih mengkritik Sintayong, sementara apa yang dilakukan itu sudah benar. Kalau minta trofi ya tinggal ke pasar Senen beli trofi, kan dapatkan gampang. Kalau cuma sekedar trofi justru membangun sebuah pondasi, merubah mindset pemain itu jauh lebih susah. Cuman hasilnya pada saat kita bisa bersaing itu berdasarkan kualitas, berdasarkan permainan, berdasarkan filosofi, itu lebih long lasting, lebih awet-awet, lebih tahan lama lah, ujar Coach Justin. Kasian dah Bung Towel di skakmat terus. Back Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik dan berbahaya, soroti Jordi Amat. Charlie D. Murga menyebut timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Back Barito Putra itu lalu menyoroti Jordi Amat yang pernah menjadi rekan setimnya di Johor Darul Ta'zim (JDT). D. Murga amat mewaspadai timnas Indonesia yang menjadi calon lawan timnya. Bahkan ia tak ragu menyebut skuad Garuda sebagai wakil Asia Tenggara terkuat. Sejak saya datang ke sini, timnas Indonesia mungkin memiliki tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pemain top, kata D. Murga. Secara khusus, back berusia 34 tahun itu menyorot Jordi yang menjadi palang pintu timnas Indonesia. Untuk diketahui, D. Murga pernah menjadi rekan setim pemain berdarah Spanyol itu kala masih berseragam JDT pada musim 2022. Seperti mantan rekan setim sekaligus teman saya Jordi Amat, di mana memberi kontribusi banyak untuk tim, dan juga beberapa pemain naturalisasi, dan beberapa pemain lokal hebat yang musim ini cukup mengejutkan saya, papar D. Murga. Seperti yang saya katakan, sepak bola Indonesia sangat mengejutkan saya. Mereka punya banyak pemain lokal dan banyak sekali pilihan. Saya pikir pelatih Indonesia akan menentukan skuad yang tepat karena dia punya banyak opsi, pungkasnya. Media Vietnam dibuat kagum dan ketakutan lihat Ramadan Sananta tampil gacor di timnas Indonesia. MEDIA asal Vietnam, Soha.Van dibuat kagum dan ketakutan melihat Ramadan Sananta yang tampil gacor di timnas Indonesia. Dalam sebuah pemberitaan yang rilis pada 19 Oktober 2023 lalu, Soha menyebut jika penampilan Ramadan Sananta di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Brunei Darussalam sangat luar biasa. Penampilan impresif Sananta yang sukses mencetak 3 gol dari total 12 gol yang disarankan skuad Garuda ke gawang Brunei Darussalam membuat namanya sejajar bersama Lionel Messi di daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa Ramadan Sananta akan menjadi andalan di timnas Indonesia dalam waktu dekat. 3 gol yang dicetak ke gawang Brunei merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta, tulis media tersebut. Media-media di tanah air meyakini jika momentum kemajuan tetap terjaga dan keterbatasan diperbaiki, Ramadan Sananta bisa sepenuhnya menjadi andalan tim Indonesia dalam waktu dekat, imbuh Soha.Van.